Ada makhluk bangsa kaum Bawi koar-koar di media sosial, sakit hati nentang kaum pribumi yang menganggap tak mampu mengusirnya. Ismail bin Ibrahim bin Nasir bin Toba-Toba yang hidup di abad 4 juga, tahun 479. Banyak kitab-kitab syahada yang di situ itu namanya ta'arud. Yang ketiga kitab Al-Majdi. Kamu aja nggak tahu permasalahannya, minta natijah. Sedangkan sudah dikasih natijah, itu menurut siapa kamu? Gimana kamu? Kamu saja juga menyimpulkan gitu. Menurut kamu juga gitu. Lah ini di kitab-kitab pun makanya merujuk ke kitab-kitab sana. Kamu tuh paham permasalahan dulu, baru nanti kamu sendiri bisa menyimpulkan, kamu sendiri punya natijah. Aduh. Kamu Nah, kalau nggak ada natijah tapi yo. Sampai ini nggak paham-paham tentang natijah. Natijah itu kan satu kesimpulan daripada redaksi yang kita pelajari. Nah, apakah harus adanya redaksi, ya kan, suatu permasalahan itu harus soreh disebutkan, misalnya masalah bab cacing. Apakah ada cacing itu di dalam kitab? Nggak ada. Yang ada di situ adalah lintah, hayawan yang melata. Maka di situ natijahnya apa? Natijahnya yang kesimpulannya bahwasanya natijahnya hayawan yang melata seperti halnya lintah, maka hukum jual beli cacing itu sah. Wah, kopler. Jangan natijah. Berani nasabim balawi. Nampaknya Ahmad tidak akan menemukan natijahnya. Gitu loh. Natijahnya karoma balawi itu bukan karoma tapi sihir. Juga hadis Jawahirul Bukhari halaman 484. Nah, natijah seperti ini ya. Natijah ketika ada ulama berpendapat, ya, seperti halnya siapa ulamanya abad ke-7, yaitu adalah Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, dia menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu hanya ada 3, kan gitu. Nah, berarti kesimpulannya daripada 3 ini tidak masuk. Selain daripada 3 ini tidak masuk ketika ada suatu tambahan, karena di situ pakai Bila buyukodolahu Abdullah Aidon. Kurang apa? Kurang muktabar apa ini? Ini apa yang ditanyakan kamu ini, nampilin apa jawabannya? Nggak paham pertanyaannya gini. Makanya dong, kalau orang bertanya itu dengerin. Al-Hadrami juga orang Hadramut. Bukan orang Indonesia, ini orang sana juga. Mu'arreh, ahli tareh. Katanya Ahlussunnah, dikasih Ahlussunnah ditentang. begini intinya nasab alawi itu ya ahli tareh ya, dan memang soheh sampai sekarang. Cuman yang dipertanyakan itu abad sebelumnya, karena di situ jaraknya sangat jauh sekali, 550 tahun itu kan jauh itu. Nggak paham. Ahlussunnah tidak Ya, ada. Dia itu nggak paham. Makalun nijak dalam polemik ini atau tidak ada abad-abad atau tidak, Saya pastikan bisa diverifikasi itu tidak apa-apa. yang benar tuh masodir wasikoh, referensi yang sikoh. Oke, referensi resiko ya. Oke. Saya ingin tanya sekarang, kalau memang itu adalah abad ke-6 ya, Ahlussunnah wal Jamaah, terus itu pengambilannya dari mana? Dia kok mengatakan seperti itu tarenya? Penukilannya dari mana? Kok mau diungkit-ungkit? Masodir kamu itu mana masodirnya?
Loh, maksudnya saya jelas, ya kan? Bahwasanya anak Ahmad bin Ishaq itu ada 3. Narasi itu Muntakila, yang bertanggung jawab. kitab Muntakila, ya, termasuk Fakhruddin Ar-Razi, itu lebih tua itu. Kalau Ahlussunnah wal baca Jamaah, kamu kitab percaya nggak sejarah, Fakhruddin Ar-Razi itu? jangan baca kitab Sudah. saku. Aku Saya tanya sekarang, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu Ahlussunnah wal Jamaah enggak? itu maskuk, masih di maskuk. Lu masih di masuk ya apa? Kamu berarti gak percaya Fakhruddin Ar-Razi itu? Kitabnya banyak lu, Ahlussunnah wal Jamaah. Coba tampilkan musonifnya di karang-karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang ada Syajaratul Mubarakah. Coba sebutkan. Screen. Nah makanya di situ kan dijelaskan kitab Fakhruddin Ar-Razi yang berbentuk Syajarah Mubarakah itu bentuk manuskrip yang ada di perpustakaan Turki, Istanbul. Aku tanya ada nggak, dicatat nggak Lu kitabnya ada itu? itu sudah. Mana Ada coba manuskrip sebutkan. aslinya. Di antara kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi yang ada Asy-Syajaratul Mubarakah. Coba sebutkan. Screen. Terus itu kamu nggak percaya kalau itu kitab apa itu Syajarah Mubarakah itu bukan karangan Fakhruddin Ar-Razi? Iya, maskuk soalnya, maskuk. Nggak ada di beliau-beliau itu. Coba sebutkan. Berarti karena tidak ada, karena tidak tertulis oleh ulama yang lain, ya hanya di situ hanya tertulis oleh penukilan daripada ulama yang lain oleh siapa itu yang anu itu, yang apa itu, yang mentahkik. Kan saya mentahkik kan masih hidup sekarang. Yang mentahkik itu masih hidup. Ya terserah, karena aku nggak Loh, pakai. siapa sih kamu? Yang mentahkik masih hidup gak Madi Rojai? Saya tidak pakai Syekh Madi Ar-Rojai. Nah, kan repot kamu ya. Sekarang saya tanya, kitab ini yang apa? Ini penukilannya dari mana? Pengambilannya sumbernya, tarenya ini. Apakah sudah ditahqiq apa belum? Penukilannya dari mana? Masa ada Ahlussunnah wal Jamaah Duh, ya apa sih? bungkit kayak gitu, padahal dianya sendiri gak ada referensinya. Bang, Jangan Ahlussunnah wal bikin ajaib Jamaah kamu itu, ini. Bang. Ya kan, Ahlussunnah wal Tapi Jamaah. minta referensi Ahlussunnah, dikasih ditentang. Maunya kamu ini apa, jantung apa hati? Nah, ini kamu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini juga Ahlussunnah wal Jamaah ini. Terus bagaimana ini pendapatnya kamu? Ini abad ke-9 ini. Ini yang mengarang kitab anu itu. Kitab apa? Soibul Hamro. Ini. Bagaimana ini? Ini Ahlussunnah wal Jamaah ini, Asy-Syafi'i ini. Terus ada kesimpulannya? Ada kesimpulannya. Mana Bahwasanya sebagian orang pendapat Yaman ulamanya, pendapat ulama. ini. Loh, ini jelas ini. Yang Perkataannya, bilang Ma'ana Ba'alawi Bani Basri itu wa Bani bukan Jadid zuriyahnya in Sayyidah koto Fatimah. anasluhum. Ini menceritakan ya bahwasanya Bani Basri dan Bani Jadid itu terputus nasabnya wa haulail bakun. Demikian juga Bani Alwi. Ini terputus nasabnya. Terus siapa ini? Iya, aku tanya pendapat yang bilang ulama itu untuk menguatkan pendapat sampai di mana? Duh. Nah sekarang saya tanya juga, pendapat ulama tadi yang menguatkan siapa? Banyak Syekh Al-Bantani bilang Duriyatul Rasul. Ya, Pak mana? Kok mengatakan dia itu adalah anu? Kok itu menukil, Mas? Ibnu Bukan Hajar juga mengatakan masalah bilang. nasab. Kalau ini jelas membatalkan nasluhum ini. Ini terputus nasabnya ini, keturunannya. Gak ada terputus, mana? Jelas enggak ini? Wajahnya. Kamu wa Bani Jadid in koto'a nasluhum wa hum albakuna banu alwi. Sampai Jelas nggak? sampai kiamat Tinggal, akan Pak. menemukan natijahnya. Loh, ya opo sih? Kamu itu kalau dikasih kitab katanya tidak, ya kan? Ini Ahlussunnah wal Jamaah ini. Iya, aku mau Asy-Syafi'iyah. tanya. Penguat pendapat ulama dalam kitab itu mana? Dari Ahlussunnah. Banyak kitab Gorur. Mana? Coba sebutkan. Ya. Gong, di dalam kitab Gorur, Gong. Tampilin aja, Guru. tampilin ayo. Sudah. Mana? Nur 114. Bacalah. Nah itu. Sudah baca, Gong.
Ini pendapatnya Habib sendiri loh Saya ini. sudah bacakan tadi. Itu kitabnya Habib. Gimana dong? Di abad 9 saja sudah membulat itu, apalagi di abad 6 dan 7. Di abad 9 saja sudah bulat. Pendapat ulama untuk menguatkan itu. Itu sudah ada jelas. Ulama lagi. Yang ngarang kitab gurur itu bukan ulama. Nah, yang orang menukil kitab, ya kan, hanya dalam kitab apa itu karangan Syekh Nawawi itu kan mentahqiq, ya kan, dan di situ menukil sebuah kitab tentang masalah apa? Tentang masalah bahwasanya kalau di Yaman gelar Habib itu secara istilah uruf. Nah, berarti di sini hanya sebagian ya istilah uruf. Nah, kita pahami dulu mana uruf. Uruf itu ada dua, ada am, ada khos. Nah, kalau di situ bentuknya suatu negara, berarti di situ adalah khos, terkhusus ya, secara istilah. Nah, menurut pandangan daripada Sayyid Abdullah Al-Haddad, gelar daripada keturunan Nabi itu bernama Habib. Kalau laki-laki, kalau perempuan Habibah. Itu penjelasannya. Bukan berarti di situ mengatakan bahwasanya Habib Abdullah itu adalah keturunan Nabi. Ah, kamu itu koper, kamu itu. Itu namanya mengisbat. Gimana? Sama kalau seperti sekarang kan Imam Bonjol dari Ba'alawi, terus siapa, itu kan hampir sama itu. Itu masa mengisbat itu kan cuman menukil itu. Menisbat cuman versi sendiri, versi internal. Sedangkan dari eksternal ditentang kan seperti itu. Sesuai dengan DNA mungkin sesuai. Kalau nggak ada kesimpulan natijah, nggak usah berfatwa. Ya, kesimpulannya itu nasabu Ba'alawi batilun. Ya, Mardudun. Itu. in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ada malaikat kok yang nyatat kok berfatwa tanpa ilmu. Kan Ya udah. Gak ada urusannya dengan malaikat. Mau dibahas ini kitab. Apa-apa. Orang di dunia saja kelimpungan mau jawab kok, apalagi menghubung-hubungkan malaikat nanti di akhirat kamu di. Gak ada urusannya dengan malaikat. Yang dibahas ini kita bahkan dapat pahala ini. Pahala besar ini. Memverifikasi nasab Rasulullah itu pahalanya besar. Masuk surga nanti. Kenapa kita membela marwah Nabi Muhammad seperti itu? Makanya kalau ada permasalahan itu pahami akar permasalahannya ini di mana, kan gitu, biar nggak bulat. Oh iya, ini di sini. Kamu fokus ke situ. Jangan kok lompat. Ya itu pendapat kamu berpotensi benar, berpotensi salah. Pendapat kita juga berpotensi benar, berpotensi salah. Tapi kita sesuai dengan kajian ilmu yang ada di kitab-kitab nasab yang menjelaskan bahwa nasabnya Ba'alawi itu tersambungnya atau tercatatnya gitu ya, tercatatnya di abad ke-9 sampai sekarang yang surah wal istifadah. Sedangkan sebelum itu nggak ada dalam catatan kitab nasab itu bahwa nasabnya Ba'alawi ini tersambung kepada nasabnya Rasulullah. Nggak ada dari abad 4 itu ke abad 8, 9. Jangankan kok jauh-jauh ke sana ya kan. Kita mikir yang dekat saja. Sumo Diningrat itu katanya Habib. Nah, fokus ke Sumo Diningrat, tunjukkan buktinya. Jangan kok terus. Ya udah nanti biasa aja di akhirat. Ada malaikat yang mencatat. Itu apa itu? Kajian apa itu? Mantap. Oke, kalau Sumo. Mantap. Kalau Sumo Diningrat itu Kenapa para mukimat ini sangat yakin dengan tesisnya Keimat? Karena Keimat itu
selain membedah kitab juga menggandeng ilmu sains, ilmu DNA, juga menggandeng ilmu filologi. Filologi. Jangan jauh-jauh, sebagai bukti pendukung, penguat lah. Kalau sumo di Ningrat itu adalah Habib, kan gitu toh. Iya. Dari sejarah yang mana, dari kitab yang mana, itu kita bedah. Jadi fokusnya di sumo di Ningrat. Itu kan enak. Makanya memang kebiasaan daripada kaum Balawi ini memang mengaku-ngaku. Padahal mereka nggak punya data. Nah setelah wal istifadoh, baru tuh mereka menampilkan data. Padahal data yang ditampilkan itu data yang mereka sudah akui dan sudah dicatat. Oke, Ayo Oke. kalau disuruh sebutkan Sumo Diningrat, dari mana datanya nanti itu? Yang mengatakan Sumo Diningrat Balawi. Nanti datanya di akhirat, ada malaikat nanti. Kita ketemu di akhirat. Intinya Nggak susah kalau gitu. Itu yang keilmian namanya. Kitab juga menggandeng ilmu filologi dan ilmu DNA. Itu kenapa kita ini sangat yakin dengan tesis Kiiman sebagai penguat dari ilmu DNA, sebagai penguat dari ilmu filologi. Itu bukan cuma membedah kitab saja. Jangankan Sumo Diningrat, si Pitung aja diaku sama Ya makanya akhirnya Ido terus memberi jawaban terserah. Itu namanya frustasi. itu namanya Gak bisa nunjukin hujah, ibarat tidak bisa menunjukkan dalil dan data hujah. ada. Itu dong. Pendapat Makanya kamu kita berpotensi jangan- benar, berpotensi salah, doh. Tapi nggak berdasarkan keilmuan. Pendapat kita juga Yang benar kamu, Kakung, Raden, mujtahid semua soalnya. amin, 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 amin. Ya udah. Orang kamu mujtahid katakan. itu kalau salah itu pahalanya dapat 1, kalau benar dapat 2. Yang dibahas ini Itu namanya mustahil. Walaupun salah tetap dapat pahala. Iya, kita salah masih dapat pahala. Kalau kamu bukan mujtahid, sudahlah salah, masih dapat Nah, pahala. sesat menyesatkan. Iya. Kan seperti itu kan, kalau mujtahid kan, kalau niatnya kita kan baik, niatnya kita itu dapat pahala karena menjunjung marwah Nabi Muhammad. iya. Pahalanya ini besar, sangat besar sekali. Walaupun Kalau salah masih dapat loh, dapat 1. Walaupun kita Kalau bisa- salah masih dapat 1 pahala. Nah kalau itu salah karena dia bukan berijtihad dan menyesatkan, ya merokam nanti, doh. Nah ya, jadi setiap orang yang dikatakan berijtihad dikatakan mujtahid, ya tidak. Mujtahid itu kan kalau yang mujtahid mutlak, mujtahid madhab itu memang orang-orang yang sudah ada makom tersendiri. Alim mujtahid mutlak Nggak berarti apa-apa ya, yang katakan Ridho, yang katakan Ridho mengatakan bahwa kita ini adalah mustahil, ya nggak apa-apa, kesalahan kita dapat pahala. Sedangkan Iya. kesalahan Ridho itu menyesatkan, sesat menyesatkan, kan gitu toh. Kemudian ketika kita itu adalah mengambil suatu bentuk, suatu hukum menurut apa yang ada di kitab, ya baik itu adalah secara kiasi ataupun secara soreh, itu namanya ijtihad. Nah, ketika kita itu salah, ibaratnya, maka di situ kita akan mendapatkan 1. Nah, tapi ketika benar ya dapat 2 kan. Ijtihad itu ndak moro-moro pas menurut pandangan sendiri, tidak ada kitabnya. Gitu loh. Itu semuanya ijtihad namanya. Walaupun perjuangan kita ini salah, kita tetap dapat pahala karena niat kita ini adalah menjaga kesucian nasabnya Rasulullah itu. Iya, Apa Adawi saja takutnya nanti ada istilah dari Rohingya atau dari mana mengaku-ngaku nanti nasab Rasulullah, kan butuh verifikasi. Ilmunya sudah ada.
Kan tinggal tunjukkan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat daripada ya Imam Ghazali, laulal ghirata fi hifdihin nasabis syarif, ya kan, lakhtalatan nasu fil ansabi. Ya andaikan kita tidak mempunyai suatu kepedulian ya di dalam menjaga nasab Nabi yang mulia ini, maka fakhtalatan nasu fil ansab, maka banyak sekali dari kalangan manusia itu mencampur adukan dalam nasab Nabi. Iya. Jadi bukan Buktinya sekarang gitu loh. jadi gini, bukan Mbak Lewi saja Kalau yang nasab. bukan kita yang menjaga nasab Rasulullah, terus siapa lagi yang mau menjaga? Kalau bukan sekarang, kapan lagi yang mau menjaga kesucian nasab Rasulullah? Kan seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya bukan Mbak Alawi saja yang mengaku keturunan Nabi, maka kita akan verifikasi juga seandainya orang Rohingya atau orang Afrika atau orang India mengaku-ngaku juga, kita akan verifikasi juga. Inilah buktinya, manfaatnya ada kajian ilmu nasab. Udah gak ada lagi dalilnya ini. Cuma cerita gini aja. Kalau gak ada itu dalilnya yang saya tampilin itu baca. Ya udah baca. Sudah terpapar. Jadi sudah ada. kalau terlalu banyak kamu minta natijah itu bukan natijah jadinya tuh. Gimana? Ya udah, aku minta dalil. Sedikit natijah itu kan kesimpulan doh. Kalau banyak amat bukan kesimpulan doh, kesambilan namanya tuh. Udah gak ada kan? Gak ada lagi. Ya udah, aku turun. Yang Masih kamu banyak nggak punya ada aku soalnya. tuh. Kalau gak ada hujahnya, males saya. Sudah sepakat dari abad 9 sampai sekarang nasab Alawi itu memang tercatat, sepakat. Iya, Baik dari internal atau eksternal, baik dari ulama yang mengatakan, kita sepakat memang. Cuman yang dipertanyakan kan abad sebelumnya. Enggak, dia cerdas tapi kok gitu malu-maluin diri sendiri.